Halo guys dan teman-teman, kali ini kita akan coba membuat fan art desain karakter He-Man, dan sumber referensinya saya cantumkan pada layar. Nah, di tahap ini kita mulai dengan sketsa terlebih dahulu. Gestur, pose, dan angle-nya saya mencoba membuat terinspirasi dari satu pose yang cukup ikonik ya. Dan di sini saya merubah beberapa detail, tetapi saya berusaha untuk tetap menyerupai secara keseluruhan bahwa pose dan angle-nya diinspirasi dari referensi yang ada. Di sini saya membuat tidak dimulai dari kepala ya, tetapi saya melihat bahwa ini angle yang diambil dimulai dari sekitar dada dan bahu, sudut kemiringannya seberapa, kemudian dilanjutkan ke volume basic untuk pembentukan torso, posisi tangan, dan kemudian baru dilanjutkan ke kepala dan wajah. Saya mencoba dan saya melakukan beberapa revisi untuk sketsa ini, dan ini adalah tahapan ketika mencoba membuat detail-detail setelah strukturnya dirasa cukup jelas. Nah, layar karena nanti akan kita buat gelap terang dengan lasso, maka proses untuk sketsa ini saya mencoba membuat sampai tahap yang cukup firm gitu. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya di sini saya merapikan sekali lagi agar sketsa ini nanti bisa menjadi bahan atau menjadi acuan dalam proses yang berikutnya. Saya berusaha agar sketsa yang sudah dibuat dengan garis-garis ini tidak terlalu banyak berubah, walaupun ada perubahan mungkin tidak terlalu mendasar seperti yang biasanya jika kita membuat sketsa dengan blok atau dengan brush yang sangat lebar. Ya, ini kita percepat saja untuk proses yang tahap ini. Dan dalam tahap membuat sketsa ini juga kita bisa mencari referensi-referensi lain tentang anatomi, otot, dan struktur tubuh manusia. Di sini saya tidak cantumkan karena referensi untuk detail-detail itu memang tidak spesifik. Nah, di sini mulai tahap kita menggunakan lasso. Jika kadang-kadang kita membuat warna dasar dengan brush yang lebar, di sini saya akan coba membuat dengan lasso. Mungkin memang tidak terlalu rapi untuk awalnya. Nah, saya juga mengubah beberapa mode penimpaan layer dan opacity atau fill-nya. Di sini dikurangin sedikit ya, karena tadi latar itu sudah ada warna kebiru-biruan, maka hasilnya ada pengaruh dari latar juga. Untuk sketsa masih terlihat karena tadi mode layer itu diubah dari normal. Nah, di sini mulai warna-warna blok dulu dengan sketsa yang masih terlihat. Dengan adjustment kita bisa menggeser hue dan saturasi dan gelap terang juga ya. Jika kita tidak terlalu menyukai satu bagian warna, kita mungkin bisa langsung geser saja
tuas-tuas tersebut, sehingga langsung tampak hasilnya di mana tone dan segelap dan seterang apa yang kita inginkan. Dan kemudian di sini ya kita mulai buat dengan lasso lagi, merencanakan bagian gelap atau daerah-daerah yang shading ya dari figur ini. Arah cahaya untuk kali ini saya coba membuat dari agak tampak depan sedikit bawah. Awalnya saya coba merencanakan untuk pencahayaan didapatkan dari pedang, tetapi pada akhirnya saya menurunkan sedikit arah atau sumber cahayanya. Nah ini untuk membuat warna shadingnya juga saya tidak memilih dari pick color, tetapi saya menggunakan level. Dengan tuas yang digeser itu akan bisa membuat lebih terang ataupun lebih gelap. Dan juga karena di sini menggunakan penimpaan mode level, maka ada masking di sana. Nah setelah itu kita lanjutkan dengan membuat bagian yang dirasa mendapatkan pencahayaan yang lebih. Di sini tentunya sekitar bagian yang menghadap ke bawah. Ya kita percepat saja. Dan kemudian juga sama seperti tadi, saya menggunakan level dan tuasnya saya geser, yang tengah itu ke kiri beberapa sampai tahap yang dianggap itu sudah mendapatkan efek gelap terang dan value yang diinginkan. Sekali lagi di sini memang tidak terlalu rapi, tapi minimal kita bisa mendapatkan secara keseluruhan gambaran dari gelap terang yang menimbulkan kesan volume pada ilustrasi ini. Oke, demikian untuk sampai tahap ini. Kita akan lanjutkan di part kedua untuk menyelesaikan ilustrasi ini.